Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Kita udah masuk ke sesi yang kedua, di mana sesi yang kedua ini kita akan membahas mengenai perancangan dan pengembangan perencanaan pemasaran. Namun sebelum saya jelaskan sedikit mengenai materi ini, ada beberapa hal yang mesti teman-teman ketahui. Dan saya ingatkan terus bahwa jangan lupa mengisi absensi kehadiran, mengisi diskusi-diskusi, serta melengkapi tugas-tugas yang diberikan. Karena nilai teman-teman berasal nanti dari keaktifan teman-teman dalam 3 poin tersebut ya. Oke, untuk di materi yang kedua ini tentang perencanaan dan pengembangan perencanaan pemasaran, diharapkan teman-teman mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan perencanaan pemasaran serta aplikasinya dalam bauran pemasaran dan juga mampu menjelaskan proses perencanaan pemasaran, mampu menjelaskan proses analisis lingkungan, mampu menjelaskan peran segmentasi pasar dalam perencanaan pemasaran, serta mampu menjelaskan proses pemetaan pasar. Jadi ada beberapa poin yang harus kita pahami dalam materi yang kedua ini. Nah, suatu perancangan pemasaran harus direncanakan atau dirancang. Ini sesuai dengan sesi yang pertama, di materi yang pertama. Outline rancangan tersebut harus memiliki struktur yang sistematis agar terbentuk suatu perencanaan yang terorganisir dengan baik dan efisien. Nah, analisis lingkungan sangat diperlukan dalam membuat sebuah suatu perencanaan pemasaran. Sumber-sumber informasi dalam melakukan analisis lingkungan antara lain dari target pasar, dari pesaing, pembeli individu, pemilik organisasi, sumber daya perusahaan, lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan hukum, sosial budaya, dan ancaman serta peluang. Nah, dari sumber-sumber ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam perencanaan pemasaran ini kita harus memperhatikan lingkungan-lingkungan perusahaan itu sendiri. Lingkungan perusahaan itu sendiri terbagi dua, ada lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal itu adalah lingkungan yang berasal dari dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap perencanaan pemasaran itu sendiri. Apa aja itu? Yang sini adalah sumber daya perusahaannya. Sumber daya perusahaan itu terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi yang digunakan, serta bahan baku dan lain-lainnya. Itu lingkungan internal. Misalnya lingkungan eksternal, yang lingkungan eksternal itu sebenarnya terbagi dua juga, lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Nah, lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan yang berasal dari luar dan berpengaruh secara langsung terhadap perusahaan dalam hal perencanaan pemasarannya. Apa aja lingkungan eksternal mikro? Jadi mikro ini cakupannya lebih sempit dan lebih mengerucut, ya, lebih bersinggungan langsung dengan perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Yaitu adalah pesaing. Pesaing selanjutnya adalah konsumen. Selain konsumen juga ada pemasok atau supplier. Ada juga yang lainnya investor. Ya. Itu adalah lingkungan-lingkungan eksternal mikro. Sebenarnya adalah lingkungan eksternal makro, lingkungan yang berasal dari luar perusahaan dan pengaruhnya biasanya secara tidak langsung. Apa aja itu? Ada lingkungan budaya, ekonomi, politik, ya, eh, sosial, agama, dan lain-lainnya. Alam, bahkan alam juga termasuk di dalamnya. Jadi makanya untuk perencanaan pemesanan kita harus menganalisis lingkungan yang dua ini, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, setelah itu kita harus melakukan yang namanya STP, strategi STP, segmentation, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi pasar itu apa? Segmentasi pasar itu adalah mengidentifikasi dasar-dasar yang digunakan untuk mensegmentasi pasar atau menyusun profil-profil segmen. Jadi, segmen itu adalah kelompok-kelompok ya, teman-teman. Jadi, kita kelompokkan penduduk atau masyarakat di Indonesia ini dalam hal kelompok-kelompoknya. Yang pertama mungkin dalam hal demografisnya. Selanjutnya juga ada dalam hal eh, agamanya, bisa juga ya kita segmentasikan dulu yang agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu dan lainnya. Dan juga itu kita segmentasikan berdasarkan usia, kan usia yang balita, usia yang remaja, sama usia yang lanjut usia juga akan berbeda segmentasi pasarnya.
Maksudnya juga dalam hal pendidikan, ada yang pendidikannya SD, SMP, SMA, ya. Karena ya tergantung produk yang kita jual. Kita jualnya produk baju sekolah. Nah, kita peruntukkan untuk yang khusus apakah untuk anak-anak SD aja atau anak-anak SMP aja atau anak SMA atau semuanya. Nah, makanya kita harus segmentasikan dulu. Kita mau target pasar yang gitu, pasar kita mau kita cari itu seperti apa. Namun sebelum kita targetkan, kita bentuk dulu kelompok-kelompoknya. Baru nanti kita tahap yang kedua itu adalah mentargetkan siapa yang akan dari segmen yang sudah kita kelompokkan ini, siapa yang akan kita pilih nanti sebagai target pasar kita. Misalnya setelah kita targetkan pasar, kita harus bisa menyempatkan diri kita dari dalam pasar itu, positioningnya. Kita positioningnya di bagaimana, brand kita dipandang oleh masyarakat itu bagaimana. Apakah brand yang mempunyai harga yang murah, atau brand yang mempunyai eksklusivitasan, ya. Dia barang yang branded atau barang yang mewahnya, gitu. Kan akan berbeda positioning kita di pasar ya. Oke, nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa juga membaca tentang segmentasi pasar, ya. Ada berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku, ya. Nah, selanjutnya, pemetaan pasar adalah cara untuk melakukan segmentasi pasar. Kita harus melakukan, untuk melakukan segmentasi pasar ini, yang pertama kita lakukan adalah kita petakan pasarnya dulu ya. Pemetaan pemasaran adalah distribusi dan rantai nilai antara pemasok dan pengguna akhir, di mana harus dipertimbangkan mekanisme pembelian yang beragam, termasuk di dalamnya peranan yang dimainkan oleh para pemberi pengaruh. Nah, untuk materi-materi selanjutnya mungkin teman-teman bisa baca di modul-modul yang sudah ada. Untuk materi yang kedua, saya cukupkan seperti itu aja. Terima kasih.